sudah siap ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, dari belakang kelihatan ya? Ya, coba. Bu Guru mau tanya dulu. Anak-anak di sini ada yang sudah pernah berpuasa? Oh ya, puasa apa saja? Iya betul, di bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah. Oh ya, puasa sunnah, puasa wajib. Contoh puasa sunnah tadi Senin Kamis, dan contoh puasa wajib adalah di bulan. Kira-kira tahu nggak bedanya apa kalau puasa sunnah dengan puasa wajib? Belum tahu? Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Sekarang silahkan disimak. Oke. Yang pertama, sebelum kita tahu syaratnya, rukunnya, kemudian apa saja yang membatalkan, kita harus tahu dulu nih pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah betul, pengertian puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari kapan, Bu? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar biasanya kalau di Indonesia itu diawali dengan apa ya? Imsak, kemudian dilanjutkan dengan azan subuh. Nah, nanti sampai kapan Bu puasanya? Sampai terbenam matahari. Kalau di Indonesia berarti maksudnya waktu sholat maghrib. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan ya. Yang kedua, kita harus tahu nih syarat wajib berpuasa. Bu, maksudnya syarat wajib bagaimana, Bu? Maksudnya syarat wajib adalah apabila 4 syarat ini kamu sudah ada atau sudah punya, maka kamu hukumnya wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, apa? Kamu agamanya apa? Islam. Kalau kamu agamanya Islam berarti kira-kira wajib nggak untuk berpuasa? Kalau ada seseorang yang agamanya mungkin lain, mungkin Kristen, Hindu, Buddha, wajib nggak? Tidak, betul. Yang kedua adalah balik. Balik itu apa? Balik adalah masuk usia dewasa. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam. Betul. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak? Boleh dilanjut? Oke. Sekarang yang ketiga adalah berakal sehat. Maksudnya berakal sehat apa, Bu? Berarti bagaimana maksudnya? Kamu paham nggak? Betul kata Kaila, Bu, tidak gila. Betul. Berarti kalau orang gila, kira-kira wajib nggak berpuasa? Tidak. Harus yang berakal. Kamu akalnya sehat apa tidak? Berarti kalau akalnya sehat wajib nggak berpuasa? Wajib. Sekarang yang keempat adalah syaratnya mampu. Maksudnya mampu itu apa, Bu? Apakah uangnya harus banyak? Bukan. Mampu di sini adalah kemampuan kita untuk melaksanakan puasa. Kalau misalnya kalian punya nenek di rumah sudah sakit-sakitan, nggak mampu nih berpuasa. Kalau sekiranya berpuasa pasti bisa sakit atau nggak kuat. Maka kira-kira wajib nggak kalau sudah tidak mampu berpuasa, wajib nggak? Tidak. Tapi kalian kira-kira mampu nggak? Mampu? Mudah-mudahan mampu ya. Oke, dari syarat wajib puasa ini kira-kira ada yang masih bingung atau sudah paham? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, ini syarat sah. Maksudnya syarat sah apa, Bu? Apabila keempat syarat ini sudah terpenuhi, maka puasa kamu sah. Yang pertama apa? Sama. Kalau kamu agamanya mungkin bukan Islam, kamu melaksanakan puasa, maka kamu puasanya sah apa tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, suci dari hadas. Maksud hadas di sini adalah hadas besar. Contohnya apa? Kalau perempuan berarti menstruasi. Selain menstruasi ada lagi
Bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, itu namanya nifas. Orang yang nifas kemudian berpuasa, puasanya tidak sah karena harus apa? Suci dari hadas. Sampai sini anak-anak paham? Boleh dilanjut? Yang ketiga adalah waktu. Waktunya harus sesuai. Misal, puasa Ramadan ya dilaksanakan di bulan Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha pas tanggal 1 Syawal kamu berpuasa, puasanya tidak sah karena haram melaksanakan puasa di tanggal 1 Syawal. Atau misalnya begini Bu, saya kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu saya nggak mampu. Saya pengennya puasanya mulai dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Kira-kira boleh tidak? Tidak, karena waktunya tidak sesuai. Oke. Yang keempat adalah tamyiz. Ada yang pernah dengar kata tamyiz? Tamyiz itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang contoh. Misalnya memukul teman, kira-kira baik apa tidak? Tidak. Misalnya makanan yang kotor dan haram, boleh apa tidak? Tidak. Maka kamu kalau sudah keempat syarat ini terpenuhi, insya Allah puasanya sah. Anak-anak sampai sini paham? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Bu, tadi di awal kita pengertiannya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kira-kira yang membatalkan apa saja, Bu? Ada yang bisa baca nomor 1? Betul, makan dan minum, kata kuncinya dengan sengaja. Bu, saya itu bangun tidur. Tiba-tiba saya nemu nih potongan donat nih, kecil Bu. Kemudian saya makan. Kira-kira batal apa tidak? Batal enggak? Karena saya sengaja nih Bu. Saya sengaja, saya niat makan. Walaupun potongannya sangat, kira-kira batal enggak? Batal. Tapi Bu, saya pernah nih bangun tidur siang jam 12, kok saya lupa. Saya buka meja makan, saya makan nih sampai setengah piring. Tapi saya benar-benar lupa Bu. Setelah itu saya berhenti karena saya sadar kalau saya sedang kira-kira puasa saya batal nggak Bu? Tidak, karena apa ya? Tidak dengan sampai sini anak-anak paham ya? Oke. Yang kedua tadi apa? Haid atau nifas. Haid itu yang mengalami haid itu laki-laki apa perempuan? Sudah paham artinya haid? Secara singkat, haid itu keluarnya darah dari rahim perempuan. Oke, nanti kita bahas lagi di bab selanjutnya ya. Langsung ke yang ketiga, apa? Muntah dengan sengaja. Oke. Muntah sengaja maksudnya bagaimana Bu? Bu, saya tuh sedang masuk angin misalnya. Kemudian saya muntah Bu. Semua makanan yang ada di perut keluar semua. Kira-kira puasa saya batal apa tidak ya?